Saya ini kan rencananya kan membuat pabrik meal ready to eat, makanan siap saji yang untuk apa? Untuk haji ya, dan umrah dan haji di Saudi Arabia. Setelah kami sukses di Solo, ya, kami punya pabrik untuk makanan-makanan apa tuh berbahaya seperti emergensi lah ya. Jadi kami mau bikin di sana makanan buat haji. Jadi makanan itu awet sampai 2 tahun lah. Ini dibutuhkan untuk di umroh dan haji ya. Nah, saya tertarik untuk mau bikin pabrik di sana dengan permodalan kemarin saya tuntut 350 miliar. Ketika itu kami yang ngajak temen lah, ya, ada beberapa yang investasi ya. Nah, salah satunya investasinya saya diajak namanya Bu Ida dari Solo. Ada yang mau investasi Pak Buswo dari Bu Ida itu dari Solo, terus kenalan Jakarta itu karena dia memiliki ya katanya ada hubungannya dengan cendana gitu. Kami uangnya tak terbatas, jadi uang 350 itu kecil lah, yang kecil nggak ada gunanya lah. Maksudnya ini hanya uang bunga aja dah, nggak ada artinya. Bahkan saya mau dikasih 850 miliar udah terserah. Memang mulu-mulu kali waktu itu. Pokoknya saya investasi 8 miliar untuk Pak Buswo, terserah untuk apa mau. Aku nggak tahu kemudian ini kayak uang dibuang lah, kayak uang sedekah. Wah, dari pertama itu ngeri kali, mantap kali itu ngomongnya, ngeri itu. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, ada persyaratan, minta uang dan sebagainya dengan BUS. Mungkin panjang lah ditanya. Setelah saya sampai uang tertanam sekian, sampai ya 6 miliar, sekitar 6 miliar itu yang sama ini. Setelah itu lama kali nggak ada kejelasan terus ya, akhirnya tak tagih itu. Udah kalau gitu kembalikan, katanya udah ngomong nanti kalau nggak jadi balik. Akhirnya tak tagih juga gitu. Tak tagih udah malah mau pinjam lagi uang lagi gitu, mau ngambil loh, ini gimana? Investor kok yang udah baru sadar tuh, investor kok minta terus itu. Wah, kita baru sadar apa. Akhirnya kami ke Cendana ya, sama Mbak Absari itu. Minta tolong Mbak Absari itu dicek unangnya udah. Harus tagih terus itu. Oh, udah bener itu, nggak ada orang, nggak ada. Akhirnya udah Pak, jangan lain bahaya itu nggak ada orang itu. Akhirnya wah, saya nggak jadi saya. Akhirnya saya udah kembalikan saya sama nggak mau, saya kembalikan aja lah. Kalau ini jadi, emang kenapa dibatalkan gitu, itulah. Nah, saya nggak batalkan, cuma nggak jadi ya. Nah, jadi ayo. Syaratnya kan katanya sahamnya 80-20, aku mau juga, ayo aku itu. Tapi juga sampai sekarang mana nggak ada. Akhirnya ya udah, saya lebih nggak percaya lagi setelah dengar bahwa mereka ternyata bukan ada hubungan dengan Cendana. Saya udah mundurkan diri, udah gitu aja. Nah, itu akhirnya saya tagih, teman saya minta tolong menagih sama teman Pak Ali sama teman-teman nagih ya, bawa wartawan lah, nagih udah dibawa ke Solo, dia setuju, udah mengembalikan. Setelah kapan-kapan dia ada bawalah wartawan sama bawa ke sana, ke rumahnya langsung, nagih sama ke rumahnya langsung. Setelah rumah terus nagih dibelet wartawan, ditulis lah wartawan tuh, ditulis perjalanan waktu itu. Akhirnya itulah ada tulisan itu, dia malah itu menuntut balik.
Untuk balik bahwa ada pencemaran nama baik gitu. Pencemaran nama baik itu udah ngadu ke Tangerang, batalkan. Ngadu ke Polda sini, dibatalkan juga boleh. Karena nggak yang tuduh saya, harusnya Dewan Pers itu. Bukan saya. Dewan Pers juga gitu. Tanya polisi, ya ada hak jawab dong gitu. Itu terjadi ya. Peristiwa terjadi, terus terjadi. Bukan ngarang aja gitu. Wartawan tuh ngikutin terus itu. Ada kejadian. Yang jelas yang kemarin itu salah alamat karena saya yang jadi yang pencemaran baik kan harusnya melalui Cybercrime, tapi nggak ada, itu langsung ke PN itu. Ya intinya pokoknya ya saya merasa tertipu lah sama beliau. Saya laporkan dah, saya laporkan ke Polda. Sekarang udah menurut saya ada tanggung jawab Polda Jawa. Tapi dia tetap di sini tetap nekat, lucu. Saya laporan sana sih, laporan sini, laporan apa? Gugat saya sampai sekarang kan lucu. Saya udah menyerah di sana itu loh. Sana tuh udah menyerah, artinya udah minta ampun, udah minta apa? Minta damai. Kalau saya nggak mau saya itu. Kalau damai harus ada dulu. Tapi sini kan jalan terus di pengadilan sini. Kan aneh. Mau damai mungkin dapat uang, mungkin uang dari sini yang mau menang kan gitu kan. Kan 55 miliar, lumayan kan. Kan aneh gitu. Ya kayak gitulah nah. Ya polisi seperti itu. Ya. Nah, saya sebetulnya ya bisa terlebuk juga gitu loh. Nah, mau damai kan bisa diatur. Ya. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah sekarang ini kalah, ternyata nggak punya damai juga itu. Di aja juga. Yang salah yang tergota ada 6 ini. Satu Bu Ida itu dari Solo. Hah? Nah itu terus Pak Romdoni itu dari Biasana, terus Sindu itu sekretarisnya Bu Bendara, terus Pak Abdullah itu ya, nanti Dian aja dia buat di tapi dia inisial aja nanti daripada ribet ya, inisial aja nanti tolong jangan Pak itulah. Tapi kalau di sini ya jelas ya kan perjuangan adanya. Tapi ini kan masih saya laporin, jadi tolong jangan langsung namanya aja. Namanya cuma sekarang nama ya. Inisial aja. Inisial jalan. Jadi proses di Polda itu masih berjalan. Berjalan. Panggil dibancar itu sampai sekarang. Tinggal dia sekarang tinggal nunggu damai atau tidak itu aja. Tapi udah nyerah, dah damai juga sudah gitu. Ya mungkin baru ngumpul duit atau kali cari duit lagi dari seperti saya lagi tuh. Dan lubang tutup lubang bisa juga. Belum tuh dapat lubang. Kalau dari sisi hukum ini berarti kasusnya sampai berjalan di mana? Kalau yang perkara 36 sudah di NO ya. Need on facultative declare itu artinya tidak diterima, tidak dapat jawab. Jadi secara administrasi tidak bisa diterima. Jadi belum masuk pada pokok perkara. Jadi memang menggugat itu tidak gampang. Nah ini kan ya, tidak dapat diterima. Lalu untuk rencana gugatan baliknya nanti gambarannya seperti apa? Kalau pada waktu membuat jawaban itu kan sekaligus kan gugatan balik, namanya gugatan rekonvensi. Kami sudah sampaikan pada waktu itu. Jadi kalau nanti berlanjut, nanti akan ada pembuktian gugatan konvensinya lah, kita rekonvensinya, kita membuat gugatan rekonvensi. Itu kita pembuktian yang benar yang mana. Kalau yang benar kami ya otomatis yang dikabulkan yang kami. Tapi kan ini kan belum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, sudah dinyatakan NO, jadi tidak dapat diterima, tidak memenuhi syarat lah, tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan. Lalu nih kan Pak Kuswo merasa tertipu nih 6 miliar. Selain langkah hukumnya dilakukan ke Polda Metro, apalagi Pak untuk secara gugatan secara perdata untuk apa? Kalau kemarin sebetulnya mau buat balik, kasihan aja. Kalau saya kan nggak mau
meresahkan, yang penting udah kalah balikan itu loh. Kalau kita buat balik harusnya kita semua bisa ya. Bisa sekali. Buat balik masa minta ganti rugi gantian itu 50 miliar gitu. Ya, kan? Tapi kan ya Kita gaskan nanti. kalau menang kayak dapat uang gitu ya orang mutu lah gitu. Nah, kami yang wajar-wajar aja lah hidup lah gitu maksudnya. Balikan ya lah, proses dari perkara-perkara lagi udah. Pak Puspo ini kan pengusaha ya, jadi tidak ingin cari perkara. Jadi niatnya itu benar-benar mau untuk bisnis, mengembangkan bisnis yang sekarang sudah pernah lihat ya, yang di Konimek itu, sebelah timurnya Konimek itu, ada pabrik makanku. Nah ini produknya. Ini waktu haji kemarin saya ini menikmati produk dari sini. Tahun ini insya Allah lebih banyak lagi yang mau dari Pak Puspo ini. Makanku. Ya. Jangan salah itu Wong Solo, bukan untuk Wong Solo ya, untuk pabrik makanku ya. Makanku. Di Jeddah. PT Halalan Thayyibah. Itu brand Wong Solo, sudah ada membuka pabrik makanya untuk makanan haji dan umroh dan haji. Itu ya, bukan Wong Solo. Investasinya 350 miliar. Inovasinya Pak Puspo ini luar biasa. Ini makanku ini bisa seperti ini tadi, ini bisa sampai 1,5 tahun lagi. 2 tahun. 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jadi dibuka itu langsung seger bisa kita makan. Nasinya juga enak, langsung enak kayak makan itu. Berbeda dengan produk di Indonesia ini ada beberapa produk, tapi nasinya keras. Lauknya juga nggak seenaknya produknya makanku. Terkait dengan penegasan